Masih relevankah kita mengajak orang-orang berkorban dalam kebersamaan? Beranikah kita bertanya, benarkah masih menjulang tinggi nilai keimanan kita? Bagaimana kita menjawab merosotnya nilai penghargaan pada nyawa manusia? Saudaraku, ini baru 10 nilai luhur sebagai pertanyaan yang sampai kepada kita. Dan kita tak tahu pasti bisa tidaknya kita menjawabnya. Bukan saja menjawabnya, tapi kemudian bersama merubahnya. Bukan merubahnya secara seorang-seorang, secara diri pribadi, tapi melakukan perubahan sebagai bangsa. Melaksanakannya dalam kesatuan kita sebagai bangsa. Melaksanakannya dalam kebangkitan lagi kita sebagai bangsa. Saudara, betapapun sukarnya kita harus melakukannya. Seraya bersujud memohon pertolongan Tuhan. Puisi kedua. Kini kita teringat pada Pancasila yang dilupakan. Kita hidup di sebuah zaman ketika uang dipuja-puja sebagai Tuhan. Dengan uang hubungan antar manusia diukur dan ditentukan. Ketika mobil, tanah, deposito, relasi dan kepangkatan. Ketika politik, ideologi, kekuasaan disembah sebagai Tuhan. Ketika dominasi materi menggantikan Tuhan. Sehingga di negeri ini tak jelas lagi batas antara halal dan haram. Seperti membedakan warna benang putih dan benang hitam di hutan kelam jam 1 malam. Ketika 17 dari 33 gubernur jadi tersangka. 52% banyaknya. Ketika 147 dari 473 bupati dan wali kota jadi tersangka. 36% jumlahnya. Ketika 27 dari 50 anggota komisi anggaran DPR ditahan. 62% jumlahnya. Nah, saksikan. Begitu banyak orang menyembah uang. Dengan khusyuknya. Uang dipuja, uang dipertuhan, uang disucikan, uang ditinggikan sebagai berhala. Undang-undang dan peraturan. Dengan kaki diinjak secara leluasa. Baru lagi kita teringat. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Begitu lama kita melupakannya. Saudaraku, kita hidup di sebuah zaman ketika perilaku bangsa mulai berubah. Sedikit-sedikit tersinggung, teracun kepala dan marah-marah. Lalu merusak, membakar dan menumpahkan darah. Menggoyang-goyang pagar besi hingga rebah. Menggoyang-goyang pagar besi hingga rebah. Menggoyang-goyang pagar besi hingga rebah. Berteriak dengan kata-kata sumpah serapah. Hati meradang, suara serak, mata pun merah. Sungguh sirna citra bangsa yang ramah tamah. Keberingasan menggantikan senyum yang habis sudah. Ucapan keji mengganti kosakata yang lembut dan lemah. Dan dengan menghabisi nyawa manusia dengan sangat mudah. Kini kita teringat sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Habis-habisan kita mengabaikannya. Saudaraku, kita hidup sesudah sebuah bendungan besar roboh satu dasawarsa lebih yang silam. Suaranya gemuruh menderu-deru seluruh penjuru, membawa perubahan politik kenegaraan berbagai aspeknya. Tetapi bersama jebolnya bendungan itu ikut terbawa pula berhanyutan nilai-nilai luhur luar biasa tinggi harganya. Nilai apa itu? Nilai keimanan, kejujuran, rasa malu, kerja keras, tenggang rasa, pengorbanan, tanggung jawab, ketertiban, menghargai nyawa manusia, pengendalian diri. Remuk
mengemuk berkeping-keping karakter mulia bangsa. Kita mencopet, kita mencuri, kita merampok, kita korupsi, kita memeras dan menjara, kita adu mulut, main intrik, jegal menjegal, fitnah memfitnah. Tidak lagi murni bersaudara, membela kepentingan bersama. Kini kita teringat lagi sila persatuan Indonesia. Dengan perasaan sangat longgar kita melecehkannya. Saudaraku, berpuluh tahun kita mencari bentuk demokrasi yang tepat formatnya bagi kita ada serasi. Tapi belas di sana sini, berpuluh tahun hukum kita tegakkan agar kukuh berdiri. Tegak dengan lurus, berakar ke dalam bumi. Tapi betapa rumitnya meneguhkan ini. Dengan hikmat kebijaksanaan yang sejati. Pendapat orang lain didengarkan dan dihormati. Menekan ego dan kehausan pada kemenangan pihak sendiri. Kini kita teringat pada sila kerakyatan dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Alangkah indah. Tapi kini kita tidak lagi mempedulikannya. Saudaraku, selesai satu krisis, dua krisis tiba. Selesai dua krisis, belum selesai. Datang tiga krisis lagi. Bencana sedang menimpa, timbul bencana kedua. Betapa berat merawat 200 juta lebih yang menganga. Kami banjir merajalela. Bebab terbungkuk karenanya 1.600 triliun rupanya terbungkuk rakyat dibuatnya. Kemudian alkohol, nikotin, heroin, kokain, sabu, ekstasi, ganja dan marihuana. Pornografi, HP dan internet, bagian dari gerakan syahwat merdeka, seks tanpa aturan, gaya neoliberal dan ultraliberal merajalela. Dan kemudian setiap 16 detik seaborsi di ujung jalan jauh di sana. Pada pagi hari ini, di kota ini, di kampus ini, 7 orang mati karena narkoba. Dari pagi tadi sampai sekarang 7 orang mati. Sejak dari pagi tadi sampai saat ini 160 orang mati karena asap rokok. Sampai saat ini. Sejak tadi pagi sampai saat ini 480 bayi diaborsi. 4.480 bayi diaborsi. Bayi yang tidak mendapat pengakuan ayahnya di negeri kita ini. Dan semuanya itu, siapa yang menjadi korban yang paling menderita adalah rakyat di lapisan yang paling terbawah di sana. Kemudian kita kini teringat pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa kita picingkan mata sehingga mata kita tidak melihat semua ini? Saudaraku, kerinduan bersama bangsa ini adalah, mungkinkah kita jadikan Pancasila, kita teguhkan kembali, menjadikan Pancasila acuan kerja kita bersama. Masih maukah kita? Alhamdulillah majelis ini dan banyak lagi di luar ruangan ini masih mau. Insya Allah bisa. Amin. Mencari sekolah yang mengajarkan rasa malu. Cerita tentang seorang ibu yang punya anak.
Seorang ibu membawa anaknya sekolah ke sekolah A. Dia mengajukan permohonan. Tolong anak saya diajari rasa malu, katanya. Jawab kepala sekolah, wah, di sekolah kami sudah tidak diajarkan lagi rasa malu. Loh, kenapa Pak? Begini Bu, begini. Ketika murid-murid nyontek, guru-guru kami pura-pura tidak tahu. Oh, ibu itu membawa anaknya ke sekolah B. Dia menyebutkan permintaan yang serupa. Bu, tolong anak saya diajari rasa malu, ujarnya. Jawab ibu kepala sekolah, waduh, oh di sekolah kami tidak diajarkan rasa malu. Loh, bagaimana maksudnya itu, Bu kepala sekolah? Begini. Ketika Wan ada di guru ditugaskan diam-diam kepada murid-murid memberi jawaban ujian. Oh. Ibu yang gigih itu membawa anaknya ke sekolah C. Dia mengulangi permintaan itu juga. Pak, tolong dong. Anak saya diajari rasa malu, ujarnya. Jawab kepala sekolah, ya kok nggak tahu si ibu ini di sekolah kami kan sudah lama tidak diajarkan rasa malu. Loh, bagaimana penjelasannya itu Pak Kepsek? Walah. Sekolah kami kan harus 100% lulusnya. Dan itu dicapai dengan segala cara. Gimana caranya itu Pak? Dengan segala cara. Oh. 3 kali potong. Di Republik Rakyat Cina, koruptor dipotong kepala. Di Arab Saudi, koruptor dipotong tangan. Di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanan. Dua kali mundur. Di Jepang, menteri salah, memang mundur. Di Indonesia, menteri salah, pantang mundur. Puji terakhir, 10 nilai luhur mungkin sudah hancur. Tidak ada di dalam printout saya itu. Saudaraku, pada hari-hari ini bersama kita rindu pada sejumlah sifat dan nilai yang kini kita rasakan hancur bercerai-berai. Kesatuan kita sebagai bangsa, rasa bersama sebagai manusia Indonesia, ikatan sejarah dengan pengalaman suka dan duka. Maaf, salah baca. Terlalu bersemangat. Di antara 10 nilai luhur itu, mari kita cari rasa malu. Sebuah arus besar digerakkan oleh kelompok permisif dan adiktif menumpang masuk ke tanah air kita. Dalam gelombang reformasi yang membawa perubahan politik 1 dasawarsa yang lalu. Arus besar itu telah nyaris mengikis rasa malu sesuai rangkaian ciri-cirinya. Tepat ini disebut sebagai gerakan syahwat merdeka. Tidak ada sosok dan organisasi resminya, tapi jaringan kerjasamanya mendunia. Kapital raksasa mendanainya, gagasan neoliberalisme sebagai lokomotifnya, dan banyak media massa menjadi penggeras suaranya. Nah, ada 10 komponen. Yang dalam gerakan ini, seks sebagai pengikatnya. Pertama, praktisi sehari-hari seks liar yang bisa gratis karena sama-sama suka. Atau dengan janji membayar dalam jaringan prostitusi. Kedua, penerbit majalah dan tabloid mesum, bebas tanpa siup, menjual wajah dan kulit perempuan muda, mengiklankan hubungan kelamin melalui nomor telepon genggam, berikut foto wajahnya. Ketiga, produser dan pengiklan
acara televisi syahwat lunak sifatnya. Ini ditonton oleh 170 juta pemirsa. Keempat, di internet 4,2 juta situs porno dunia. 100.000 situs porno di Indonesia. Dengan 4 kali klik, anak SMP pun dapat mudah mengaksesnya. Kemudian ketika diinterview seorang pakar ilmu sosial di Amerika mengenai hal ini, ditanya, bagaimana? Kami di Amerika, jawabnya, menghadapi fenomena pornografi internet ini yang bagaikan gelombang tsunami setinggi 10 meter melanda seluruh pantai negara kami cuma mampu melawannya dengan 2 telapak tangan. 5. Produser dan pengecer VCD dan DVD biru di Indonesia. Indonesia kini menjadi surga paling besar pornografi yang paling murah di dunia. Dulu 30.000, sekarang 3.000 rupiah satu kepingnya. Jumlah bajakan ditaksir 1 juta keping setahunnya. Artinya setiap 25 detik 1 keping diproduksi dan dijual dengan mudah, bisa dibeli di pasar-pasar. Anak-anak SMP dengan bebas melihat. Kemudian sesudah menonton itu diam-diam mereka terangsang meniru 1 lawan 1, banyak lawan 1. Inilah pertama dalam sejarah dunia secara massal diajarkan cara memperkosa. 6. Penerbit dan pengedar komik cabul. Sasarannya anak sekolah. Kebanyakan itu terbitan Jepang. Disalin ke dalam bahasa kita. Ini komik ini banyak sekali dannya. Termasuk murid dengan ibu gurunya. Apakah ada ideologi di belakang komik ini? Ada. Ideologinya menganjurkan perlawanan terhadap otoritas orang tua dan guru. Kata mereka, ini orang tua dan guru memuakkan. Banyak amat aturan ini dan itu. Termasuk mengekang seks bebas. Hak asasi pribadimu. Yang mestinya kau dapat lakukan semau-maumu. 6. Ketujuh, penulis cerpen dan novel yang asyik dengan alat kelamin manusia. Dan di Indonesia yang terbanyak itu ada penulis perempuan. Seorang kritikus Malaysia, Cik Taufik, kami juga banyak yang menulis yang itu, tapi laki-laki. Apa di Indonesia yang menulis yang lucah-lucah, yang cabul-cabul itu perempuan? Tidak berketentuan saya bisa menjawabnya. Di Indonesia terbanyak itu penulis perempuan. Fanatikus, narsis, dan eksibisionis. Yang rasa malunya kikis habis. Alirannya SMS. Sastra mazhab selangkang. Angkatannya fiksi alat kelamin. FAK. Kedelapan. Fabrikan dan pengguna alkohol. Alkohol merdeka, bebas dijual sampai ke desa-desa. Dijual rokok di depan sekolah dalam botol kecil ukurannya. Remaja bebas membelinya. Banyak pula yang dioplos dengan cairan perangsang. Ditenggak dalam acara mabuk-mabukan. Banyak sekali yang salah ops mati bergelimpangan. Tapi tidak kunjungnya kapoknya itu orang-orang edan. 9. Produsen dan pengecer narkoba. 3 juta anak muda dicengkeramnya. 41 mati sehari, 15.000 mati setahunnya, beban ekonomi 11-nya, dan kini Indonesia bukan cuma pengguna, sudah naik kelas menjadi produsen narkoba dunia. Ke-10, fabrikan, pengiklan, dan penghisap nikotin. 1.100 orang mati sehari. 400.000 mati setahunnya. Sejak dari pagi tadi sampai sekarang, yang mati karena asap rokok sudah 160 orang di seluruh Indonesia. Inilah Hari Kongres Pancasila, juga tepat pada hari ini
adalah hari anti tembakau sedunia. Dibandingkan dengan penjagal-penjagal dalam tingkat dunia ideologi komunisme, maka ideologi nikotinisme adalah pembunuh paling besar di dunia. Pada abad ini tidak ada yang menyainginya. WHO mengatakan asap rokok telah membunuh 5 juta orang tahun ini. 4 tahun yang akan datang akan naik menjadi 8 juta orang. Di Indonesia 400.000 orang mati setahun, 1.100 orang mati sehari. Dan dari pagi tadi sampai saat ini sudah 160 orang mati karena asap rokok di Indonesia. Kemudian jika dibandingkan dengan teroris manapun, bencana alam kapanpun, bencana ini beratus kali lipat lebih dahsyat akibat asap rokok yang membawa 25 macam penyakit. Terorisme yang besar-besarkan headline-nya itu dalam 11 tahunnya hanya 300 orang yang dibunuhnya. Asap rokok membunuh 1.100 orang sehari. Tetapi kenapa hal ini tidak terungkap? Karena perusahaan rokok di seluruh dunia adalah tukang sogok yang terbesar di dunia. Tukang sogok yang terbesar. Yang disogok dari yang di tengah-tengah sampai yang paling atas. Betul, pemasukan pajak itu dikatakan 15 triliun, 20 triliun. Akan tetapi ongkos pengobatannya itu 2 kali lipat lebih besar dari itu. Kemudian, mengapa alkohol, narkoba, dan nikotin termasuk kategori kontributor arus gerakan syahwat merdeka ini? Karena sifat adiktifnya, kecanduannya yang sangat mirip dalam pembentukan ketiganya dalam susunan syaraf manusia. Dan di dalam masyarakat liberal yang permisif, interaksi antara seks dengan alkohol, narkoba, dan nikotin akrab sekali, sukar dipisahkan. Nah, demikianlah kita lihat proliferasi penyakit sifilis, gonorrea, HIV, AIDS, dan perkosaan. Berikutnya kriminalitas di permukiman